Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Tayyib, masih dalam pembahasan kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhid, mengajarkan anak tauhid, milik atau karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, semoga Allah merahmati beliau. Taib. Qala al-muallifu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Jadi penulis mengatakan tentang rukun-rukun iman ya. Telah kita bahas kemarin al-imanu billahi wal imanu bil malaikah. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu ya al-imanu bi kutubihi, bi kitabihi. Iman kepada kitab-kitab. Ya. Kitab adalah masdar dari ya atau masdar yang bermakna maf'ul, yaitu bermakna maktub, yang ditulis. Ya. Jadi kitab itu maknanya adalah maktub, yang ditulis. Ya. Sebagaimana pula Al-Quran itu adalah masdar yang bermakna ya, yaqra'a yaqra'u Qur'anan, itu masdar yang maknanya juga maf'ul, ya, yaitu yang dibaca, bermakna yang dibaca. Ya. Maka kitab ya ini juga masdar yang bermakna maktub, yang ditulis. Kitab yang dimaksud adalah kitab-kitabullah ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Ya, kepada para rasulnya. Terkandung di dalamnya 4 perkara. Ini perkara yang wajib untuk kita imani. Yang pertama adalah kita imani bahwa kitab tersebut itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar turun. Dengan sebenar-benar turun. Ya, dan turun itu maknanya dari atas ke bawah, ya. Dimaklumi ya secara bahasa. Dari atas ke bawah. Demikian keyakinan ahli sunnah wal jamaah, karena Allah itu membahasakannya dengan bahasa anzala, ya, menurunkan. Taib. Dengan bahasa anzala, menurunkan ya. Dalam Al-Quran disebutkan anzala, maka jelas secara bahasa maknanya turun, dan turun itu dimaklumi. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang wajib untuk kita imani adalah kita mengimani secara khusus apa yang disebutkan namanya dari kitab-kitab ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita imani secara global yang tidak disebut namanya. Ya. Yang disebut dalam Al-Quran ada 6 ya. Ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil,
ada Zabur, ya. Ada juga yang disebut Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim, ya, dan seterusnya. Ada 5 ya. Dan umat Islam ada kewajiban khusus terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an adalah penutup, ya, muhaiminan, yang menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ya, yang menghapus kitab-kitab sebelumnya. Isi dari kitab-kitab sebelumnya itu seluruhnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Tayyib, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara perkara yang wajib untuk kita imani adalah membenarkan segala hal yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Ya. Al-Qur'an itu sudah pasti kebenarannya. Adapun selain Al-Qur'an, maka di masa ini sudah banyak yang berubah dari kitab-kitab yang dipegang oleh ahlul kitab. Itu banyak yang berubah. Iya. Adapun Al-Qur'an, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami benar-benar menjaganya. Ya, Al-Qur'an itu terjaga, tidak berubah. Ya. Taib. Barakallahu fiik. Maka jika ada yang memasukkan satu huruf pun ke dalam Al-Qur'an, pasti akan ketahuan. Ya, pasti akan ketahuan. Bahkan di dalam pembahasan harokatnya saja, panjang pendeknya, itu ada riwayat-riwayatnya. Jangankan satu huruf ya, panjang pendeknya saja itu ada riwayat-riwayatnya. Ya, kapan dibaca 4 harokat, kapan dibaca 2 harokat. Ya, misalnya saja dalam bacaan kita, ya, yang rata-rata menggunakan qiraah Imam Hafs dari qiraah Hafs dari Asim. Qiraah Imam Asim yang masyhur itu ya. Ya, qiraah Hafs dari Asim itu ada 2 riwayat, jalan Syatibiyah dan juga jalur Thayyibatun Nashr. Misalnya, perbedaan yang paling mencoloknya yaitu jika jalan Syatibiyah yaitu mad munfasilnya itu biasanya 4 harokat dibaca panjang begitu ya. Misalnya pada ayat inna ilaina iyabahum, ya, maka na di situ pada kata ilaina itu dibaca 4 harokat dalam qiraah Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, ya, dari jalur Syatibiyah. Adapun kalau dari jalur Thayyibatun Nashr itu hanya dibaca 2 harokat saja di situ. Jadi inna ilaina iyabahum, pada kata ilaina itu cukup 2 harokat saja. Ya, ini adalah perbedaan yang mencolok di dalam Al-Qur'an. Di seluruh bacaan Al-Qur'an dari awal hingga akhirnya seperti itu bacaannya dari 2 jalur ini. Ya. Tayyib, barakallahu fiik. Maka ini menunjukkan kedetailan dalam Al-Qur'an sangat terjaga dan terpelihara. Tayyib. Kemudian di antara hal atau perkara yang wajib untuk kita imani dalam keimanan kepada kitab-kitab ini, ya, kita murojaah dulu. Yang pertama tadi adalah kita imani bahwa kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar turun. Yang kedua, kita imani secara global nama-nama yang disebutkan. Ya, nama-nama yang disebutkan dari kitab-kitab tersebut. Kemudian yang ketiga, kita imani atau kita membenarkan segala hal yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Ya, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah, ya, kita beramal dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab itu. Ya. Tayyib, dan ridho terhadapnya sepanjang hukumnya belum dihapus. Ya. Kita beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut dan ridho terhadapnya sepanjang hukumnya belum dihapus. Taib. Maka dengan turunnya Al-Qur'an, maka terhapus semua kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab-kitab sebelumnya sudah terhapus. Taib. Ini yang perlu kita fahami ya. Yang wajib kita fahami. Jadi apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an itulah yang diamalkan. Ya. Taib. Keimanan terhadap kitab-kitab ini memberikan banyak pelajaran ya. Yang pertama, agar seorang itu mengenal bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini. Jadi kepada umat itu diturunkan kepada mereka kitab
sebagai pedoman dan hidayah kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, seorang itu mengenal hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap umat diberi kitab apa yang mencocoki keadaan mereka. Ya. Karena itu setiap umat ada kitabnya masing-masing. Di syariat Nabi Musa misalnya cocok untuk mereka, tetapi tidak cocok untuk umat Islam. Akan tetapi untuk umat Islam ini diberi banyak kemudahan serta lebih banyak pemberian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Taib, barakallahu fik. Ini tentang keimanan terhadap kitab-kitab. 4 hal ini yang harus wajib kita yakini dan kita amalkan. Kemudian yang berikutnya adalah al-imanu bir rusul, keimanan terhadap para rasul. Ya. Rasul apa? Ar-rusul, ya, itu adalah jam'u rasul. Jamak dari kata rasul. Ya. Rasul, ya, rasul adalah siapa yang Allah Ta'ala utus dari manusia dengan syariat. Ya, definisi dari rasul itu adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala utus dari manusia, ya, dengan syariat-syariat. Ya, rasul itu sama dengan nabi, ya. Keduanya bersyarikat di dalam hal diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sama memiliki kesamaan, yaitu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa perbedaannya? Ya. Yaitu kalau rasul itu diutus kepada umat yang biasanya menyelisihi rasulnya. Ya, rasul itu adalah beliau diutus kepada umat yang menyelisihi mereka, yang menyelisihi beliau, ya. Umatnya itu menyelisihi rasul itu. Adapun nabi itu diutus kepada umat yang memang sudah bersepakat dengannya, ya. Jadi umat itu sudah bersepakat, diturunkan, diutus nabi itu. Itu nabi. Adapun rasul, maka dia diutus di tengah umat yang dia berselisih, menyelisihi rasulnya. Ya, ini perbedaannya, ya. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, beliau diutus kepada umatnya yang tidak berada di atas akidah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyelisihi nabinya, ya. Karena itu didakwahi oleh Nabi Nuh. Ya. Demikian pula Nabi Ibrahim, ya, maka beliau berbeda dengan kaumnya. Akidahnya berbeda. Taib. Demikian pula Nabi Musa, ya. Dan demikian pula Nabi Harun yang dilisihi oleh Fir'aun. Taib. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam, ya. Beliau diselisihi oleh umat kaumnya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, telah jelas, ya, beliau diselisihi oleh kaumnya. Maka inilah rasul. Ya. Ini adalah contoh para rasul. Adapun nabi seperti misalnya Nabi Israel, itu nabinya banyak. Ya. Bani Israel itu nabinya banyak. Karena itu para nabi yang datang setelah Nabi Musa dan Nabi Harun itu disebut nabi dan tidak disebut rasul. Ya, tidak disebut rasul. Taib. Karena itu dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, kanat banu Israel tasusuhum al-anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Bani Israel itu, ya, tasusuhum al-anbiya. Mereka selalu didampingi oleh para nabi. Disebutnya para nabi. Bila satu nabi meninggal, akan dibangkitkan nabi setelahnya. Ya, maksudnya akan diutus nabi setelahnya. Taib. Maka kata tasusuhum, siasat di sini dalam bahasa Arab itu artinya pengaturan terhadap umat apa yang dengannya mereka menjadi baik, ya. Jadi itulah perbedaan nabi dan rasul, ya. Kalau nabi dia diutus di tengah umat yang sudah bersepakat memang dengan nabinya. Adapun rasul maka beliau diutus di tengah umat yang menyelisihi beliau, menyelisihi rasulnya. Taib, barakallahu fiik. Di sana ada definisi lain yang masyhur, yaitu nabi diberi wahyu tetapi tidak menyampaikan kepada umatnya, yang sering kita dengar, ya, pada saat kita masih anak-anak, ya, ada definisi demikian. Bahwasanya nabi itu diberi wahyu tetapi tidak menyampaikan kepada umatnya.
Ya, adapun Rasul diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, kan begitu ya, yang kita fahami sejak kecil. Maka ini definisi yang keliru ya, dan banyak kritikannya. Mana mungkin Nabi diberi wahyu tidak menyampaikan kepada umatnya? Ya, pasti menyampaikan kepada umatnya. Nabi Khidir misalnya diberi wahyu dan ada bentuk penyampaian wahyu kepada umatnya. Ya. Karena itu Nabi dan Rasul itu sama-sama diutus untuk menyampaikan apa? Sama-sama diutus untuk menyampaikan wahyu. Ya, dari dalam permasalahan diutus menyampaikan wahyu itu antara Nabi dan Rasul itu berserikat di sana. Ya, memiliki kesamaan. Ya. Mereka diutus ya. Dari kata irsal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin." Ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad ya, seorang rasul dan seorang nabi. Dari kata irsal. Jadi sama. Rasul dan nabi itu sama-sama dari kata irsal, pengutusan. Dan irsal dimaklumi ya, menyampaikan wahyu. Ya. Disampaikan wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Maka nabi dan rasul berserikat dalam pengutusan yaitu pada kata irsal. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian di antara keimanan kepada para rasul ini mengandung 4 perkara. Ini yang wajib untuk kita imani ya. Yang wajib untuk kita imani. Yang pertama adalah meyakini bahwa kerasulan mereka itu adalah hak, benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah hak, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingkar terhadap satu rasul saja, maka sama saja ingkar dengan seluruh nabi dan rasul. Ya. Karena itu dikatakan kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh itu telah mendustakan para rasul. Ya. Disebut para rasul, dia mendustakan seluruh rasul. Ya. Padahal kita ketahui bahwa nabi yang diutus kepada mereka hanya satu, yaitu nabi kaumnya Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh saja kan? Ya. Tetapi mereka dikatakan mendustakan seluruh rasul, para rasul. Ya. Dikatakan mereka mendustakan semua rasul. Ya. Jadi harus berhati-hati ya terhadap hal ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan demikian dalam Al-Qur'an. Ini ayat 105 di surah Asy-Syu'ara. Ya, kadzdzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal mereka hanya diutus padanya satu rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi karena mereka mendustakan Nabi Nuh, nabinya, maka dikatakan mereka mendustakan seluruh nabi dan rasul. Ya, harus berhati-hati ya seorang itu. Seperti misalnya beberapa waktu yang telah berlalu, ya ada keributan ya di kalangan orang-orang jahil. Mereka bikin karikatur terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan maksud untuk mengolok-olok Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari kaum muslimin ada yang membalasnya dengan membuat karikatur terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, membuat karikatur yang semisal. Jadi dia balas karikatur mengolok-olok itu dengan karikatur juga. Ya, maka hukumnya sama saja. Dia balas kekafiran dengan kekafiran. Yang membuat karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir. Dan yang mengaku muslim membalas dengan membuat karikatur Nabi Isa alaihissalam juga dihukumi ya kufur juga. Jadi sama saja. Maka tidak boleh seperti itu ya. Mengakunya muslim tetapi ternyata dia ya membuat karikatur mengolok-olok Nabi Isa alaihissalam. Maka ini sama saja mendustakan seluruh rasul, nabi dan rasul. Taib. Ya, harus berhati-hati ya seorang muslim itu. Ya. Taib, barakallahu fiik. Beberapa faedah yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang wajib seorang itu mengimani para rasul, ya, yang pertama tadi meyakini bahwasanya rasul, kerasulan mereka itu adalah hak, ya, adalah benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
kita mengimani siapa yang diketahui namanya, ya, disebutkan dalam Al-Quran, ya, kita imani bahwasanya para nabi itu ada sekitar 25, kita imani. Selain Nabi Adam bisa dilihat nama-namanya di surah An-Nisa misalnya, Al-An'am, di surah Al-Anbiya juga ada, di surah Asy-Syu'ara, di surah Shad. Maka ini adalah tempat-tempat dalam Al-Quran kita bisa melihat nama-nama para nabi dan para rasul. Di luar Al-Quran juga ada, ya, nabi disebutkan dengan nama Yusa bin Nun, yaitu anak muda yang menemani Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Maka pada dasarnya jumlah nabi dan rasul itu lebih dari 25, bahkan banyak. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian, ya, yang kita tidak ketahui namanya, maka kita imani secara global, secara umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rasulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika." Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau, ya wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada engkau, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Maka ini menunjukkan bahwa ada nabi dan rasul yang kita belum mengetahui namanya. Adapun yang telah disebutkan namanya maka kita imani. Kemudian yang tidak disebutkan maka kita imani secara umum. Ya. Thayyib, barakallahu fi. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang wajib untuk kita ketahui adalah kita imani segala berita yang benar dari para nabi dan rasul. Ya. Ada namanya kisah Israiliyah, yaitu penyebutan kisah umat terdahulu. Terkait kisah umat terdahulu, kalau tidak ada beritanya di dalam Al-Quran maupun hadis, maka hukumnya tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Ya. Tidak dibenarkan maka tidak pula didustakan ketika memang tidak ada terdapat beritanya di dalam Al-Quran. Ya. Tapi boleh diceritakan sepanjang tidak ada makna yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Itu boleh diceritakan, ya. Jadi kita imani segala berita yang benar dari para nabi dan rasul. Yang keempat, yang terakhir yang hendaknya seorang itu wajib untuk mengimaninya adalah, ya, kita beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, kita beramal dengan syariat yang beliau bawa. Ya, karena ini merupakan konsekuensi, ya, seorang ketika sudah bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka salah satu konsekuensinya dia harus, ya, melaksanakan syariat, ya. Alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidaklah Allah itu disembah, diibadahi kecuali dengan yang Allah syariatkan melalui lisan beliau, melalui hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Ya, beliau adalah penutup para nabi dan rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah, ya, seorang bapak dari seorang bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Ya, tetapi beliau adalah rasul, ya, Rasulullah dan penutup para nabi, khatamul anbiya. Ditegaskan pula dalam hadis yang mutawatir, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi setelahku. Ya, maka beliau adalah penutup para nabi. Maka ini adalah penegasan yang sangat tegas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Ya. Taib, ini 4 hal yang wajib seorang itu mengimaninya dan beramal dengannya. Taib. Kemudian di antara manfaat iman kepada para rasul, yang pertama adalah, ya, kita mengenal rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya terhadap segenap makhluk di mana diutus kepadanya para rasul untuk memberikan hidayah. Diutusnya para rasul ini untuk mengangkat hujjah di hari kiamat dari ucapan orang-orang bahwa, ya, belum sampai agama ini kepadanya. Ya, nanti di hari kiamat itu kalau misalkan ada orang yang mengatakan seperti itu, maka ditutup hujjah itu. Ya.
ya, mengangkat hujah pada hari kiamat nanti. Jika ada orang yang mengatakan bahwasanya, oh, kami belum sampai agama ini, belum pernah diajarkan tentang Islam, ya, tetapi diputus hujah tersebut dengan diutusnya apa? Para rasul yang menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Karena memang diutusnya Nabi kita alaihi salatu wasallam itu adalah yatlu alaihim ayatihi. Yatlu, ya, menjelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan diutusnya Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bermanfaat untuk kita terhadap kita beriman kepada para rasul adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat diutusnya para rasul. Ya, terkhusus lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemuka para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, kita cinta kepada para rasul, menghormatinya, memujinya. Ya, karena seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ya, seorang itu akan dikumpulkan nanti bersama siapa yang dia cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini untuk sesi kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan pembahasan keimanan terhadap hari akhir dengan pembahasan keimanan kepada takdir. Thayyib, barakallahu fiik. Syukran lakum ala husnil istima'i wa ilal liqa. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.